Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari yang penuh kemuliaan ini, pagi yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan keberkahan kepada umatnya. Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah yang mulia. Nama beliau dan nasab beliau yang mulia. Atau kita lebih membahas kepada nasab beliau alaihi salatu wassalam yang begitu mulia. Teringat dengan sebuah kisah. Manakala sebagian sahabat sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, sebagian sahabat ada yang hijrah duluan. Kemana Pak? Ke Habasyah. Ke negeri Habasyah. Sebagian sahabat pergi ke sana dan berhijrah ke sana di negara yang aman. Negara yang dipimpin oleh seorang Nasrani yang bernama apa? Siapa? Najasyi. Raja Najasyi. Di sana nanti secara lengkap kita akan masuk pada kisah itu pada babnya. Tapi sedikit kita singgung kenapa ada kaitannya dengan yang akan kita bahas. Keyakinan orang-orang terdahulu ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani yang meyakini bahwasanya
para nabi tidaklah diutus kecuali dipilihkan dari keturunan orang-orang yang mempunyai nasab mulia. Terjadi perbincangan antara orang musyrikin dengan Najasyi. Orang musyrikin hendak melaporkan kepada Najasyi kalau orang-orang yang datang ke tempat Anda wahai Najasyi ini pengikut as-sabi', pengikut orang-orang yang memecah belah umat yang ada di Quraisy. Maka Najasyi bertanya berbagai pertanyaan, di antara satu pertanyaan yang ditanyakan, wama nasabu hadzal rajul fikum. Nasab orang ini Muhammad yang kalian tuduh sebagai pemecah belah persatuan kalian. Nasab dia di tengah-tengah kalian seperti apa? Kejujuran orang musyrikin. Ya. Abu Sufyan kala masih musyrikin, ketika ditanya bagaimana nasab Muhammad ini di tengah-tengah kalian alaihi salatu wassalam, dia mengatakan saat itu, dan ini orang musyrikin jahiliyah, pantang berbohong. Apa yang dikatakan oleh dia ketika ditanya? Huwa fina dzu nasabin. Orang ini Muhammad wahai Raja Najasyi di tengah-tengah kami terlahir dari nasab yang mulia. Apa jawab Najasyi? Wa kadzalikal anbiya. Dan beliau waktu itu beragama Nasrani. Dan begitu pula seluruh para nabi tidaklah diutus kecuali dari nasab qaumihi, orang yang punya nasab di tengah-tengah kaumnya. Mungkin ya, mungkin saja melewati ini, maka ada tradisi kalau di Indonesia putrone kiai dados nopo? Gus. Nah. Tapi itu enggak menjamin Gus mesti soleh. Jangan kemudian dipahami pokoknya nek Gus mbuh kurang ajar ya tetap wali, mboten. Tapi memang ada ke arah ke sana, dan kita pun bisa sedikit demi sedikit kita coba lihat. Tidaklah ada orang soleh yang ikhlas masya Allah dalam berdakwah, kecuali biasanya di antara keturunan mereka menjadi orang-orang yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Karena kesolehan bapak, kesolehan orang tua, itu juga akan bermanfaat untuk siapa Pak? Anak. Sinten ingkang ngertos dalilipun. Dalam surah Al-Kahfi, apa? Kisahnya ketika Nabi Khadir ngapain? Membangun sebuah tembok bangunan yang hendak roboh. Musa bingung, ora ana apa-apa kok nukat. Lau syi'ta la takhatta alaihi ajra. Kalau kamu mau wahai Khadir, ambil apa? Upah dari kamu membangun. Tapi Khadir tidak melakukan. Di akhir beliau Khadir menjelaskan kepada Musa bahwasanya di bawah bangunan itu ada apa, Pak? Ada harta milik anak yatim, wa kana abuhuma shalihah. Dan adalah kedua orang tua anak yatim ini dulu orang soleh. Allah jaga harta anak yatim ini. Allah berikan kebaikan kepada anak yatim ini karena kedua orang tuanya dahulu soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan kalau beliau bangun malam, beliau mendekati putranya. Famasaha ala ra'sih, beliau usap kepala putranya.
Dan beliau mengatakan, fa'altu hadza li ajlika ya bunayya. Aku melakukan ini wahai anakku untukmu, untuk kebaikanmu. Mungkin dibahasakan oleh orang Jawa, ditirakati oleh orang tua. Kita nggak terlalu kejebak kepada sebuah istilah tertentu, tapi manakala Bapak Ibu beribadah, semakin memperbaiki ibadah, itu bentuk tarbiyah Anda kepada putra Anda. Meskipun terkadang buah itu jatuh meloncat, tapi seringnya nggak jauh dari pohonnya, kecuali yang meloncat ke sampar kali itu ada. Makanya dalam Al-Quran Allah pun mengisahkan wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah memberikan permisalan untuk orang-orang kafir sebagai contoh istri dari Nabiullah Lut, istri dari Nabiullah Nuh, bahkan anak dari Nabiullah Nuh. Ada kok keluarganya Masya Allah, anak istrinya na'udzubillah. Tapi banyak juga yang keluarganya tidak baik. Ayat yang berikutnya, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Istri dari Fir'aun, salehah. Fir'aunnya mengaku Tuhan. Tapi ini Pak, ini hal-hal yang mungkin bisa dikatakan tidaklah banyak. Cuma hukum asalnya, kalau kita mau baik, Allah tidak menyia-nyiakan amal kita. Kalau kita mau memberikan kebaikan kepada anak, jangan hanya banting tulang di waktu pagi, siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mendapatkan sesuap nasi, sepotong roti untuk kebahagiaan dunia anak. Tapi perlu kita perbaiki ibadah kita, karena dengan itu Allah akan membalas dengan kebaikan. Rizki untuk anak kita dipermudah, kesolehan untuk anak kita juga dipermudah. Di sini pun demikian. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata terlahir dari keturunan nasab yang mulia. Yang kita sepakat, wa ajma'al muslimun, bahkan kaum muslimin semuanya sepakat, Nabi diturut nasabnya itu sampai ke siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Adam, ya kita semua Pak. Kabar itu, aku yang mulia kena sampai Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Dan para ulama ketika berbicara tentang nasab Nabi SAW, secara detail menyebutkan nama per nama. Kan nasab itu bisa ditelusur nama per nama ya Pak ya. Para ulama diantaranya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan ada 3 macam. Yang pertama, silsilah Nabi yang disepakati. Gak ada perselisihan antar ulama, penyebutan orang per orangnya benar, hadisnya sahih. Yang kedua, penyebutan silsilah Nabi yang disepakati benarnya sampai kepada Nabi Ibrahim, tetapi secara riwayat detail orang per orang ini masih diselisih pendapat oleh para ulama. Tapi yakin iya sampai kepada Nabi Ibrahim karena dengan dalil, dengan hadis. Tapi kalau dengan penelitian orang ahli nasab, di sini terjadi perbedaan. Terkadang tertukar nama, terkadang satu nama beda atau namanya jatuh berapa nama. Ini model yang kedua.
Model yang ketiga, kemudian yang kedua ini tawakuf. Para ulama tawakuf itu tidak mengatakan iya benar silsilah namanya ini sampai Nabi Ibrahim, tapi mereka mengatakan yang jelas silsilah Nabi sampai Nabi Ibrahim, adapun nama-nama ini masih diperselisihkan. Yang ketiga, silsilah Nabi yang langsung nyambung sampai Nabi Adam, ada yang nyatet. Tetapi di situ juga diperselisihkan karena ada hadis-hadis dhaif. Tapi intinya kita yakin kalau Nabi sendiri yang mengatakan beliau termasuk keturunan Nabiullah Ibrahim, kita percaya napa mboten? Percaya, meskipun nggak terbuktikan dengan orang ahli nasab misalnya, meskipun nggak terbuktikan harus tes napa? DNA misalnya. Kalau itu sudah disabdakan Nabi, kita percaya, sam'an wa ta'atan. Model yang pertama tadi, yang disepakati ulama, tidak ada perbedaan antara mereka adalah nasab Nabi sampai Adnan. Riwayatnya sahih ketika para ulama menyebutkan namanya, ini rata-rata sama, sampai Adnan. Kalau yang kedua, riwayat Nabi dari Adnan sampai Ibrahim, di sini ada sebagian yang menggunakan hadis dhaif dan lain sebagainya, makanya tidak disepakati. Yang kita akan bacakan adalah yang disepakati oleh para ulama. Kita sebutkan di sini ismuhu wa nasabuhu, nama dan nasab beliau. Huwa Muhammad bin Abdillah. Dia adalah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, nama beliau Muhammad. Arti Muhammad niku napa, Pak? Yang terpuji. Apapun yang dikatakan oleh orang barat, apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang memusuhi Islam, kahinkah, sahirkah, apa itu yang dikatakan kepada Nabi Muhammad tetap napa, Pak? Terpuji. Dan Allah sudah membantah mereka. Bantahan kekal dalam Al-Quran. Inna syani'aka wal abtar. Orang yang mencelamu wahai Muhammad terputus dari keberkahan, terputus dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diucapkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dengan mantap beliau. Ketika dikabarkan bagaimana ini Syekh. Ada orang mana dulu itu yang ada di mana itu? Mengarang kartun apa? Nabi Muhammad SAW dalam menghina Nabi SAW. Beliau jawab dengan sangat lugas, penuh keyakinan. Inna syani'aka huwal abtar. Bukan hanya kita yang bantah. Allah sudah membantah dalam Al-Quran. Siapa yang mencela Nabi pasti terputus dari kebaikan. Nabi sebutannya Muhammad, terpuji dari segala sisi. Maka di antara para ulama ketika menjelaskan makhluk yang Allah ciptakan itu ada 3 macam. Macam yang pertama, makhluk yang semuanya baik. Gak ada celah sama sekali. Apa makhluk Allah yang semuanya baik gak ada celah? Malaikat, surga, pahala, syariat, itu gak ada celah. Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di sini. Golongan kedua, makhluk yang buruk sama sekali, nggak ada baiknya kecuali hikmah. Hikmahnya ada baiknya. Contohnya siapa? Iblis, setan, hal-hal yang haram, nggak ada baiknya itu secara zatnya, tapi secara akibat hikmah ada baiknya. Nggak ada iblis, jenengan bagaimana dapat pahala? Rana sing bodoh, nggak ada ujian, rana ujian ya ramu nggak apa Pak nggih, nggak naik pangkat. Karena ada ujian iblis kita jadi naik pangkat. Secara zat buruk Allah ciptakan, tapi secara hikmah itu baik. Kemudian makhluk yang ketiga ada baiknya, ada buruknya. Sinten iki? Kita. Ini oke HP apa eleke? Oke, sebenarnya. Cuma Allah itu Masya Allah.
Sudah cukup menutup-nutup aib kita. Suatu ketika Muawiyah minta nasihat dari seseorang. Ini wa'ujiz. Nasihati aku tapi tolong dipersingkat. Yang ngasih nasihat keren, mengatakan innan nasa. Kebanyakan manusia fatanahum husnul thana. Teruji, tertipu dengan suka dipuji orang. Gharrathum sitrullah. Tertipu kalau Allah menutup aibnya. Fala yaghlibanna jahlu ghairika ilmaka bika. Jangan sampai ketidaktahuan orang saat memujimu mengalahkan taunya dirimu tentang dirimu sendiri. Kalau ada orang memuji kita itu biasanya sesuai apa? Enggak sesuai, Pak. Enggak sesuainya kurang apa berlebihan? Berlebihan. Maka diantara orang gak usah bingung jenengan niku. Komentar wong niku pun komentar tonggo kuwi semangatku. Nah, itu rumusnya. Kenapa? Orang itu kalau komentar baik, muji, pasti berlebihan. Kalau ngejek, sak geleme. Itu kita, manusia. Ada salahnya, ada betulnya, manusia biasa. Tapi kalau manusia dan dia nabi, dia bagus. Di sini beliau disebut Muhammad dan artinya adalah orang yang terpuji. Mau diejek apapun, tetap saat ngejek dia mengatakan Muhammad terpuji. Subhanallah. Beliau putra dari Abdullah. Abdullah di sini Abdullah Adz-Dzabih yang juga sempat hampir sembelih. Adz-Dzabih. Kemudian putra dari Abdul Muttalib Ibnu Hashim. Abdul Muttalib yang artinya itu budak beliannya Muttalib. Asli namanya bukan Abdul Muttalib. Siapa yang tahu? Namanya simbahnya Nabi Muhammad sinten, bukan Abdul Muttalib nama aslinya. Niki nama parapan. Nama aslinya apa? Syaibatul Hamd. Dinamai oleh ibundanya Syaibatul Hamd. Nama Abdul Muttalib Syaibatul Hamd. Nanti ada kisahnya. Kenapa kok jadi namanya Abdul Muttalib, hambanya Muttalib? Padahal Muttalib itu adalah pamannya beliau. Abdul Muttalib ini namanya Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd Ibnu Hashim, putra dari Hashim Ibnu Abdul Manaf. Hashim ini nama aslinya adalah Amr Ibnu Abdul Manaf. Dan dari situlah kehormatan di tengah-tengah Quraisy didapat oleh Bani Hashim. Sampai di Bani Hashim ya. Hashim putra Abdul Manaf. Abdul Manaf ini asli arti namanya adalah Al-Mughirah. Biasa ya, ada nama-nama parapan atau nama-nama lakop. Ibnu Qusay. Abdul Manaf putra dari Qusay. Qusay ini nama aslinya adalah Zaid Ibn Kilab. Kilab niku jamae no. Kalep segawon. Memang ada di antara ulama yang mengatakan ini memang bermakna segawon karena memang tradisi orang Arab itu menamai putranya dengan nama-nama hewan yang diambil darinya sifat baiknya. Seperti dinamai Asad. Kayak nopo? Singo, kendel, pemberani. Kalau dinamai anjing nopo niku, Pak? Anjing itu setia dalam membela temannya dan kawanannya. Dan juga sebagian orang mengatakan, ini bukan anjing maknanya, tapi dari kata kalaba yukalibu.
Artinya yang bisa memerangi musuh dengan kuat. Jadi orang tua itu dulu bangsa Arab, pelindung orang tua, pelindung keluarga, ya anak-anaknya. Kalau enggak anak-anaknya, ponaan-ponaannya. Itulah mereka. Mereka sering perang, iya. Dan yang membela bapaknya itu siapa? Anak sendiri, ponaan-ponaannya. Maka dinamai Kilab sebagai anak yang bisa mengkanter bahaya apa? Musuh. Jadi jangan disalah maknai, anak kok dijenengi apa? Gawon. Tapi jangan dicontoh sekarang ya Pak ya. Nanti terus anaknya dikasih nama pleki, jangan. Kasih nama yang baik. Ingat kisah Umar. Umar dilapori seorang bapak anaknya kurang ajar kali bapakipun. Umar kalau dilapori anak kurang ajar ya sing siap napa Pak? Langsung cambuk. Tapi apa kata anak itu? Mahlan ya Amiron. Mengkeh riyen Umar. Mengkeh riyen ampun langsung ke susu hukum kula. Kula cen kurang ajar, ning bapak kula pun kurang ajar rumiyin. Apa kata anak tadi? Inna abi lam yarda bi wiladati. Bapakku itu enggak merestui aku lahir. Jadi ini anak lahir enggak sesuai restu dari orang tua. Orang tuanya enggak seneng anaknya lahir. Wasammani ju'la walam yuhafidni walau ayah. Saya diberi nama Ju'lan. Ju'lan itu hewan kecil undul-undul sok ngumpul ke belek teletong nih Bapak. Napa ten Kotes. Aku dijenengi Kotes loh Bapak. Bos, jenenge dipilihkan yang paling buruk. Walam yuhafidni walau ayah. Satu ayat pun saya nggak pernah diajari. Al-tafata ila abi. Umar langsung noleh pada bapaknya. Ini kurang ajar sapa iki. Lakot sabak tahu bil uquq. Yang durhaka duluan itu kowe bapak. Jadi pilihkan nama yang terbaik. Itu termasuk kebaktian bapak kepada anak, kasih sayang anak kepada bapak, kasih sayang bapak kepada anak, beri nama terbaik Pak. Kalau bisa yang ada artinya, ya meskipun itu nggak wajib, tapi lebih baik nama itu napa? Doa. Di Jawa kan juga gitu nggih. Asmo mawa donga, asmo mawa tenger. Nah, ten Jawa niku. Nek kalian tuh diluruske Pak nggih. Kula sok Jawane ning kadang kleru. Asmo mawa donga, mawa pojo niku nama yang ada doanya. Selamat. Niku nama syar'i niku Pak. Nggak harus Arab. Karena artinya napa? Selamat. Rahayu. Bejo. Untung. Saya punya teman namanya Untung, sekarang dirubah jadi Muflih, diarabkan. Muflih. Wah, keren. Ini bagus. Tapi ada memang nama yang hanya dimaksudkan tenger. Tenger itu untuk tanda saja. Seperti kalau orang Jawa, buge. Saya punya. Nggak usah saya sebut nanti kira gibah ya. Namanya buge. Ternyata lahirnya di Rebu Wage. Jadinya buge. Ada nama Jumat, ada nama Kliwon, ada nama yang orang Indonesia Ramadan, April. Boleh enggak? Boleh. Tapi yang mengandung nama doa itu lebih baik. Kembali kepada nama kakek Nabi yang kelima, Kilab Ibnu Murrah, putra dari Murrah bin Ka'ab, putra dari Ka'ab, Ka'ab putra dari Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr. Saya ulangi, Kilab bin Murrah, putra dari Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay,
Lu'ai ini bin Ghalib, putranya Ghalib. Ghalib bin Fihr. Wa Fihrun hadha huwa Quraisy. Fihr inilah yang disebut dengan nama Quraisy. Quraisy itu nama lainnya adalah Fihr. Kufar Quraisy itu berarti keturunan sinten? Fihr. Kemudian beliau sampai di sini saja, kemudian menyambungkan Fihr itu termasuk keturunan Mudhar atau Mudhari. Afan bukan Mudhar, Mudhari. Dan saya cek di Rahiq Al-Makhtum disebutkan bahwa Fihr ini sambung kepada Mudhari, dia dari Mudhar bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'dan bin Adnan, dan Adnan termasuk keturunan Ismail. Kalau yang sampai di sini sampai Adnan sampai waladnya Ismail itu sepakat para ulama, iya benar semacam itu. Pinten tadi Pak kalau dihitung? Sekarang ada yang tahu nasabnya jenengan? Jenengan hafal nasabnya enggak sampai siapa? Paling sampai Canggah. Udek-udek siwur udah enggak ini lagi, tepuk bosok juga udah enggak. Ya, udah enggak tahu. Kecuali biasanya orang-orang terhormat. Cuma itu pun juga dipertanyakan bener atau indah. Kadang ya ngaku-ngaku itu banyak. Apalagi di generasi dulu juga bapak-bapak kita, simbah-simbah, kakek buyut kita dulu juga terkadang ada yang nikahnya gonta-ganti ya Pak ya. Jadi anaknya dono, anaknya dene, Masya Allah. Tapi subhanallah, nasabnya Nabi niku terjaga. Dan itu sebuah nilai plus Pak. Makanya di Islam dilarang namanya zina. Kenapa? Ikhtilatun nasab. Bahaya, nasabnya campur. Kenapa Islam dilarang poliandri? Poligami angsal mboten? Semangat. Sinten mau sih seru paling seru. Mas Febri wae paling seru. Ya. Kalau poligami itu boleh karena jelas bapaknya itu siapa. Tapi kalau poliandri, satu istri, suaminya 4. Kalian ngerti niku anake sinten? Mula kaya guyonan cah iki sak orang-orang sekarang iki kupinge Pak Fulan. Tangannya Pak Fulan nggih mboten. Islam menjaga, Masya Allah. Nasab itu dijaga. Di antara hikmahnya ini, Masya Allah, bisa diketahui. Bahkan keturunan Nabi SAW, garis keturunan Nabi sampai kepada siapa? Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim. Ada di kalangan orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi itu sambungnya kepada Ishak. Itu memang ada, tapi ini pendapat yang sangat jauh dari kebenaran. Yang benar, Nabi nyambung sampai Ismail. Ini juga hikmahnya kayak tadi Pak. Orang soleh itu disempurnakan nikmat pahala oleh Allah dengan diberikan anak turun juga di antara mereka. Kalau enggak semua, maka di antara mereka orang-orang yang soleh. Ini baru di dunia, apalagi nanti ketika di akhirat ditemukan lagi dengan anak turunnya, keluarganya, bahkan anak turun yang nggak pernah ketemu. Nanti ketemunya di mana? Surga. Saat ini mawon ketemu buyut pun senengin apa? Raja, apalagi cicit buyut. Nanti kalau semuanya soleh, bertauhid, tidak berbuat syirik besar, dikumpulkan di satu tempat bersama di surga. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang nanti dikumpulkan bersama keluarga di surga. Baik. Kemudian beliau mengatakan,
yarji nasabahu ila Mudhar thumma ila Adnan. Intinya nasab Nabi kembali kepada Mudhar, Mudhar kembali kepada Adnan, min waladi Ismail, dan Adnan termasuk putra keturunannya Ismail alaihissalam. Qala Rasulullah SAW. Ini yang paling penting. Dalil itu ini. Kalaupun tadi diselidiki oleh ahli nasab kok nggak ketemu, kalau sudah ada hadis meskipun nggak ketemu, kalau Nabi sendiri yang mengatakan, itu sudah benar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Akhrajahul Imam Muslim fi sahihi. Dikeluarkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih anak turun Kinanah dari anak turun Ismail. Jadi dari keturunan Ismail Allah pilih Kinanah. Dari Kinanah, wastafa min Kinanah, wa min Kinanah, wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Tadi kembali kepada Quraisy. Quraisy itu siapa tadi? Fihr. Allah memilih dari Kinanah Fihr, keturunan Fihr. Kemudian Allah memilih dari Fihr, dari Quraisy, wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dari Quraisy tadi Fihr keturunannya banyak, tapi dipilih keturunannya siapa? Bani Hashim. Dan disinilah Hashim itu dari dia muncul peradaban adat kebiasaan baik di Arab. Nanti disebutkan apa? Ada dua. Yang pertama siqayah warifadah, memberi minum dan memberi olahan makan istimewa orang yang haji, itu dilakukan dulu oleh Hashim. Dan mensunahkan berdagang ke Syam di waktu musim panas, ke Yaman di waktu musim dingin, bahkan itu sampai termuat dalam Al-Quran. Siapa pertama kali yang mencetuskan itu? Hashim. Kakek ketiganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kita ulangi lagi. Innallah, sesungguhnya Allah, kata Nabi, istafa Kinanah, memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dari Bani Hashim. Bani Hashim tadi yang namanya Amr, dari Bani Hashim itu dipilih siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah itu Maha Mencipta dan Allah Maha memilih. Wa rabbukum yakhluqu ma yasha wa yakhtar, kata Allah. Dan Rabb kalian yang Maha Mencipta, dialah yang Maha Memilih. Jangan banyak bertanya. Lu kok ning Arab toh, kok ora ning Mungkit? Kok enggak pilih dari Mungkit? Ya jenengan cinta Mungkit, jenengan cinta Magelang, cinta Jawa Tengah, cinta Indonesia. Tapi kalau sudah dibenturkan dengan dalil, jangan ngeyel dengan fanatik nasionalisnya, sampai mengatakan Arab ora bener, sing apik Islam Indonesia. Arab ki Islame nggo perang, nek Indonesia ki ora nggo perang. Jangan jelek-jelekkan Arab. Ini ada hadis langsung loh, Allah yang milih. Allah itu yang milih. Apalagi bertanya, ngopo ya biyen ora wong Jawa, Jawa kan alus,
apian, isinan. Kok enggak gini? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan Allah apa yang Allah lakukan. Dan ini pilihan Allah. Dan seorang muslim sami'na wa ta'na. Ternyata Nabi dipilih dari Bani Hashim. Bani Hashim dipilih dari Quraisy. Quraisy dipilih dari Kinanah. Kinanah dipilih dari Ismail dari Ibrahim. Ibrahim dari keturunan Nabi Adam semuanya. Dipilih Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ini dia runtutan silsilahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Farasuluna yarji'u nasabuhu ila Hasim. Kata beliau Syekh Utsman Khamis. Dan Rasul kita nasabnya itu kembali kepada Hashim. Wa Hashim hada ismuhu Amr. Dan Hasim ini nama aslinya adalah Amr. Luqiba bi Hasim li'annahu kana yahshimul ubza wa yukassiruhu wa yut'imuhu wa yuqaddimuhu lil hujjaj. Kenapa Amr dinamakan Hashim? Mbahnya Nabi ini Mbah Hashim. Asli namanya Amr. Kenapa dijuluki Hashim? Karena dinamai Hashim karena beliau yahshimul hubs. Dulu kerjaannya mulia nopo? Memotong dan meremuk khubz, roti. Dan roti itu diberikan kepada orang-orang yang haji. Jadi beliau memuliakan orang haji, Pak. Hashim ini. Loh, orang zaman dulu kok ponenten haji, Pak? Iya, orang-orang Quraisy ini kok haji. Dulu masih disebut pengikut Nabi Ibrahim hanya karena mengumpulkan dua syariat yang diajarkan Nabi Ibrahim, haji dan khitan. Kalau orang Nasrani dan Yahudi mboten haji, mboten khitan. Disebut Hanif dulu orang Arab, meskipun hakikatnya hajinya mereka beda dengan hajinya yang dibawa oleh siapa? Nabi. Hajinya mereka ada kesyirikan. Di talbiyahnya saja talbiyah kesyirikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Itu talbiyahnya mereka orang musyrikin, tapi di-stop oleh Nabi, dirubah. Kenapa? Ada tambahan syirik yang enggak diajarkan Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi panggilanmu wahai Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami penuhi panggilanmu, engkau tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Illa ada pengecualian kata orang musyrik, kecuali sekutu yang kamu kuasai, kamu miliki, dan dia nggak punya apa-apa. Dia hanya istilah lantaran. Ada sekutu tapi hanya untuk jadi nopo? Perantara. Ini sunnahnya orang-orang jahiliyah Quraisy. Mereka haji. Di antara hajinya yang paling parah niku, lafaz talbiyahnya mengandung kesyirikan. Maka dirubah oleh Nabi, dicukupkan sampai labbaika la syarika laka labbaik, diganti dengan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ini dia hajinya mereka. Nah, Hashim ini pertama kali kata para ulama yang mengadakan atau membuat makanan yang namanya tharid. Tharid niku Pak, makanan yang terbuat dari khubz. Khubz itu roti. Tapi roti niku diremuk, dimakan dengan daging, dicampur dengan daging. Kalau sekarang biasanya dituangin air, dikasih sedikit kuah. Tharid sering jadi plesetan kalau orang santri niku bubur ning Arab, bubur ra ono, wis
Sarit wae, padahal beda ya. Sarit itu, dan pertama kali di Arab yang menyunahkan makan roti dengan daging itu siapa? Hashim, mbahnya Nabi Hashim. Jadi Masya Allah, haji itu disuguh gratis, nopo Pak? Makanan yang istimewa, roti plus daging. Tani enten mboten ri. Hamburger ya. Apa sandwich tapi isinya daging. Itu pertama kali di Arab yang mengadakan adalah Hashim. Untuk apa? Memuliakan orang yang ibadah. Ini baik, ini amal soleh. Jadi jenengan kalau nyuguh orang ibadah, nyuguh orang puasa, itu adalah sebuah kemuliaan, dan itu dilakukan dulu oleh simbah-simbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika awwalu man sanna rihlatain. Jadi kehormatan yang dimiliki oleh Hashim, kalau di sini disebutkan 2 oleh Syekh Utsman Khamis, saya dapatkan di dalam kitab lain ada 3. Hashim itu yang pertama, beliau di sini pertama kali yang memberi makan orang haji dengan roti yang dimakan dengan apa? Daging. Keutamaan yang kedua tidak disebutkan di sini, tapi sebenarnya mungkin maksud beliau include di sini adalah keutamaan siqayah dan rifadah. Siqayah itu memberi minum, yang melayani pemberian minum untuk orang haji itu sebuah kehormatan dulu, yang diberikan amanah itu dipercaya oleh masyarakat, itu orang yang terhormat. Siapa yang mendapatkan? Hashim. Dan siapa? Dan beliau juga memberikan makan, berarti makan minum untuk orang haji. Sik nanggung sinten? Hashim. Ini yang kedua itu. Dan yang ketiga, kadzalika awal man sanna rihlatain. Beliau pertama kali yang mengajarkan kepada Quraisy rihlatain, 2 perjalanan bisnis yang sangat menyenangkan. Ini nikmat dari Allah, diajarkan oleh Allah kepada Hashim, artinya bukan secara wahyu ya, ilhamat saja seperti orang-orang yang sekarang punya inovasi. Beliau inovasi. Kenapa? Arab itu tanah yang miskin. Ada Ka'bah, ada Zam-Zam, iya. Tapi untuk sumber kehidupan tidak banyak. Dan waktu itu kemiskinan merebak merajalela, maka Hashim buat inovasi. Istilahnya ini pencetus apa Pak? Perekonomian di Arab. Dicetuskan apa? Berdagang itu. Kalau musim panas, ke negeri yang dingin. Kemana? Syam. Supaya mendapatkan apa Pak? Sampai Syam, nggih mboten kademen ning mboten kepanasan. Jadi tengah-tengah. Ketika musim dingin, pergi ke tempat yang panas. Kemana? Yaman. Sehingga di sana enggak kepanasan dan juga tidak kademen. Ini nikmat dari Allah. Allah abadikan dalam surah apa? Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Terkumpulnya kebaikan pada orang-orang Quraisy, keturunan siapa tadi? Fir. Ilafihim. Kenikmatan apa sih yang terkumpul untuk mereka? Ilafihim rihlatash syita. Ketika mereka perjalanan di waktu dingin. Iwas-saif, dan perjalanan di waktu panas, diabadikan dalam surat Al-Quran kalau itu nikmat. Maka Allah tantang, Allah ingatkan dengan nikmat itu, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya kalian mengesahkan ibadah hanya kepada pemilik rumah Ka'bah ini, karena itu nikmat. Ternyata siapa yang menyunahkan itu? Hashim. Bayangkan Pak,
seorang tokoh pahlawan yang di negara itu bisa memberikan sebuah adat yang menyeluruh diamalkan oleh bangsa itu. Ternyata itu simbahnya siapa? Nabi. Dalam sebuah syair disebutkan, wa Amr alladhi hasamat tharida liqaumih. Dan Amr ini yang dimaksud siapa tadi? Hashim. Nama lainnya Hashim. Amr. Dialah yang pertama kali menghancurkan dan melembutkan roti dicampur dengan daging untuk kaumnya yang haji. Warijalu Makkata musnituna ijaf. Saat itu orang-orang di Makkah dalam keadaan paceklik, kurang makan, sanat ilaihi rihlatani kilahuma, maka Hashim mencetuskan dua perjalanan berdagang. Kilahuma safarus syita, keduanya adalah safar di waktu musim dingin, warihlatas al-asyaf, rehlah di waktu musim panas. Itu sampai disebutkan dalam syair juga. Itu kenikmatan. Maka kisahnya Hashim ini juga meninggalnya bukan di Makkah. Hashim ini perjalanan dagang ke Madinah, kemudian menuju ke Syam. Saat di Madinah, beliau menikah dengan seorang perempuan dari Bani Adi yang ada di Madinah, Yasrib. Menikah dengan seorang perempuan, lahirlah di antaranya siapa? Syaibatul Hamd yang dijuluki Abdul Muttalib. Lahir Syaibatul Hamd di mana? Di Yathrib. Mbahnya Nabi Abdul Muttalib itu lahirnya di Yathrib, di kalangan keluarga Bani Adi. Nanti nyambung ceritanya dengan apa? Cerita hijrahnya Nabi. Nabi hijrah dipilihkan oleh Allah. Awal mula Nabi datang itu didatang di kalangan Bani Adi. Masjid pertama dibangun, Masjid Kuba, itu di Bani Adi. Atau Masjid Jum'ah, saya agak lupa, tapi pertama kali Nabi itu datang, yang disinggahi itu di keluarga simbahnya Nabi dari jalur ibu. Itu hikmahnya Allah, Masya Allah, memilihkan Madinah. Bahkan ditakdirkan pertama kali sehingga ternyata di keluarganya siapa? Terahnya ibunya beliau. Kenapa? Hashim pernah nikah dengan perempuan di Yathrib, melahirkan simbahnya Nabi SAW, Abdul Muttalib, yang namanya Syaibatul Hamd. Kemudian Hashim ini pergi berdagang menuju Syam, meninggalkan istrinya. Saat di Gaza, di Palestina, dan itu di Syam, meninggallah Hashim. Akhirnya putra beliau diasuh oleh ibunda tadi dan diasuh oleh khol, paman-paman dari jalur ibu. Di saat sudah tumbuh mulai anak-anak, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Yathrib. Siapa namanya? Muttalib, pamannya Nabi Muttalib datang ke Yathrib, mengambil siapa? Syaibatul Hamd. Di perjalanan dari Yathrib sampai ke Makkah panas. Akhirnya jadi apa, Pak? Putranya tadi, Syaibatul Hamd yang putih, Masya Allah, karena asar perjalanan jadi hitam. Sampai ke Makkah, ini kok Muttalib gawa bocah ireng. Padahal hitamnya karena gosong di perjalanan. Disebut Abdul Muttalib, hamba sahaya Muttalib. Dikiranya Muttalib itu pergi ke Madinah, pulang bawa oleh-oleh napa, Pak? Budak anak kecil. Padahal itu Syaibatul Hamd. Beliau sudah jelaskan, ini bukan budakku, ini putranya Hashim, Syaibatul Hamd, Abdul Muttalib. Anda tetap menyebar di orang-orang, namanya apa?
Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib ini simbahnya Nabi, ayahanda Abdullah. Simbah napa niku? Simbah pas nggih. Ya. Kalau yang tadi Hasim simbah Buyut. Nah, nanti insya Allah pada kesempatan yang lain kita sambung kemuliaan Abdul Muthalib. Dan di sana ada kisah napa Pak? Bersambung dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbanggalah ikhwah, berbahagialah. Nabi kita, Nabi yang nasabnya jelas. Nabi kita terlahir dari nasab yang mulia. Bukan mulia di hadapan manusia di Arab saja, tapi memang itu pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ajaran yang dibawa beliau adalah ajaran yang mulia. Allah pilihkan dari keturunan yang mulia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kita bacakan sedikit, semoga bisa memotivasi kita untuk menjadi baik. Kalaupun mungkin kita ditakdirkan, wah nasabku ora jelas. Mulai sekarang Pak, perjalanan hidup ini masih ada insya Allah. Kalaupun kita, wah aku ora jelas nasabe mbiyen tekan sopo, mungkin barangkali mulai dari sekarang jenengan bisa mengukir nasab yang bagus. Jadilah orang yang terbaik di masyarakat Anda. Jadilah orang yang soleh. Jadilah orang yang berperan dalam kebaikan. Sehingga nasab kita akan dijaga dan dikenang menjadi kebanggaan anak turun kita. Dan tujuan hakiki yang kita capai dan kita inginkan adalah alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti dengan anak turun yang juga beriman menjaga amal soleh, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka di surga bersama anak turun mereka. Kalau kita tidak soleh seperti anak turun kita, maka kita akan diangkat, terkatrol. Atau anak kita tidak sesoleh kita, mungkin anak turun kita akan diangkat ikuti dengan kita. Tapi syaratnya iman, tauhid jangan pernah ada di keluarga kita yang berbuat kesyirikan. Itu sudah modal Pak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.